masuk ke situs Taman Sari, Jakarta. Sama tuh bawa. Ayo, masuk. Ini Pak. Ini putih telur, pernah dengar nggak? Iya, Nah, tinggi. apakah benar pakai putih telur? Halo, selamat pagi teman-teman semua. Kali ini kita vlog ya di daerah wisata Taman Sari yang katanya tempat pemandian para raja zaman dahulu kala. Hari ini teman-teman tanggal 27 Desember. Ini dia jalan masuk menuju Taman Sari, daerah wisata Taman Sari ya, di Yogyakarta, di Lor Utara ya. Ini Taman Sari, masuk ke dalam jalannya juga nih. Itu ini ya. Ini area masuk Taman Sari. Sego kucing. Ini ya, kita masuk ke situs Taman Sari, Jakarta. Sama tuh bawa sini. HP dulu. Pegang ya. Mau megang lah. Mau megang HP-nya. Iya, Tutup. Karena orang kita lebih suka bikin penipuan. Dan ya, cukup ramai pengunjung di malam hari ini. Situs Taman Sari. Satu, ada orang nggak apa-apa ya? Apa? Dulu ada orang teman. Udah ya. Lihat gimana ya? Oke. Yang belum pakai dulu, yang sudah pakai lanjut aja. Oke. Toilet nanti Pak deh. Bu, toilet mana Bu? Toiletnya. Toiletnya. Kanan. Oh iya. monggo Bapak. Oke. Mau dibantu dengan pemandu? Ya, Pak. Ceritakan. Ya. Ya. Berapa orang ini Bapak? 19. Oke, kita tunggu sini bagi yang mau ke toilet monggo 1 juta. Oh iya. Toilet dulu. Rombongan dari mana ini Bapak? Dari Serang. Monggo. Sini, Pak, ya? Dari Serang sebelah sini Bapak, sebelah sini monggo. Oke. Yang dari Serang ya kita kumpul dulu di sini yang dari Serang. Kita ke toilet dulu ya teman-teman. Silakan, toiletnya berada di sebelah sana. Ini Padenya. Dengan siapa nih Pak De? Saya dengan Budi Bapak. Oh iya, Ya. Pak Budi ya. Monggo. Pak Budi Cahyono. Itu hanyalah yang dinamakan pemandian sama namanya Vilanya Raja Gapura Agung. Nanti kita tunjukkan spot-spot sama fotonya juga gitu ya. Sama nanti itu sampai itu nanti bisa kita melewati yang namanya Kampung Cyber gitu ya. Sudah kumpul semua sebelum masih. Kita lagi. Kenapa nangis? Bunganya lagi. Iya. Apa tadi Pak De yang nggak bisa dikunjungi? Masih bawah tanahnya. Oh, di bawah tanah kayak bunker gitu Pak De ya? Iya, yang lorong bawah tanah itu. Kenapa tuh Pak De? Semenjak pandemi karena terowongan itu berada dalam tanah, kelembabannya tinggi, sirkulasi udaranya terbatas, ditakutkan menjadi penularan secara Iya. dan maka sampai sekarang sudah jadi pemukiman. Mungkin. Oke.
Lagi bikin ngevlog. Iya. Terakhir ke Jogja ke Taman Sari tahu? Saya udah lama banget. Kalau bapak kan suka dari kantor. Oh, Dia mau posting. Lama banget saya. Itu ada dua. maka beliau bapak tahu Oh iya. apa Bekasi juga. Lanjut terakhir ke sini kapan? 10 hari. Baru 10 hari Pak De. Nah ini gedung apa namanya Pak De ini? Ini gedung Sekawan. Oke, sebelumnya ya, mungkin ini sudah mayoritas ya. Saya sebelumnya mengucapkan Sugeng Rawuhing Taman Sari ya, atau artinya selamat datang Taman Sari. Tur perkenalkan nama saya sesuai dengan etikat ya, bernama Budi Cahyono. Ya, nah di mana Taman Sari ini merupakan sebuah situs bangunan bersejarah dibangun pada semasa pemerintahan Raja Jogja pertama dengan nama gelar ingkang sinuwun sampeyan dalem kagungan dalem Sri Sultan Hamengkubuwana Sayyidin Khalifatullah Panatagama ingkang jumeneng Kutha Yogyakarta Abdurrahman Senopati kaping setunggal. Kalau terlalu panjang saya singkat aja, Sultan Hamengkubuwana pertama. Sekarang Sultan Hamengkubuwana yang ke-10. Nah, jadi tempo waktunya sudah kurang lebih sekitar 260 tahun yang lalu. Ya, dibangun untuk maksud dan tujuannya untuk tempat rekreasi keluarga raja. Dibangun di atas tanah 11 hektar dengan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian selatan atau saat ini kita berada terletak di tengah-tengah taman kebun yang indah. Bagian utara dulu terdapat danau buatan, tapi sayang sekali kawasan danau buatan khususnya untuk masjid bawah tanahnya sementara ini sudah hampir 2 tahun lebih tidak boleh kita kunjungi. Nggih. Nah, Taman Sari ini digunakan tidak begitu lama, hanya 48 tahun, dikarenakan secara letak geografis Yogyakarta berada di tengah-tengah di antara utara Gunung Merapi, selatan pantai. Jadi sering ada gempa bumi. Itu yang mengakibatkan bangunan Taman Sari ini yang dominan terbuat dari tembok banyak yang rusak dan hancur. Dan itu terjadi semasa pemerintahan Raja Jogja yang kedua. Ya, dari situ Taman Sari tidak digunakan dan terbengkelai sampai 160 tahun. Ya, tepatnya pada semasa pemerintahan Sultan Hamengkubuwana ke-9, yaitu ayah dari Sultan Hamengkubuwana ke-10 sekarang, merubah sistem yang dulunya para pegawai raja dengan digaji sangat tinggi. Karena Sultan Hamengkubuwana ke-9 memutuskan untuk bergabung dengan Republik Indonesia, tidak hanya di atas tangan, melainkan di bawah tangan, Sultan memberikan sumbangan senilai 600 juta golden kepada pemerintah Republik Indonesia atau senilai hampir 100 triliun dari sebagai APBN pertama. Maka sebagai penghargaan, Sultan Hamengkubuwana ke-9 dijadikan orang pertama dengan nomor induk pegawai negeri. 1 ya. Nah, dari situlah Sultan Hamengkubuwana ke-9 pula karena sudah tidak punya biaya lagi untuk menggaji para pegawai raja, kemudian merubah sistem yang dulunya para pegawai raja dijadikan nama abdi dalem, yang artinya pengabdian tanpa digaji. Maka diberi What's over your head? Awas, hati-hati kepala. Oh ini. Yang dari Serang kita berada di sebelah sini kan? Iya, tempat mandinya raja. Ini jenjangnya. Oke, kita ke sebelah sini dulu. Yang dari Serang. Ya. Jadi supaya tahu ya fungsi dari bangunan di Taman Sari ini. Baik, masih dulu kita pelan-pelan aja. Oke, baik Bapak dan Ibu serta semuanya ya. Sekarang sudah berada dinamakan pemandian
yang artinya pemandian ini bukan untuk tempat mandi atau artinya membersihkan badan, tapi pemandian ini fungsinya untuk tempat bersenang-senang, yaitu dengan berendam sambil mainan air. Di sini terdapat 3 pemandian, yang paling utama di sebelah sana khusus untuk tempat para putra-putri sultan yang tergolong usianya masih anak-anak. Kemudian yang di depan kita ini khusus untuk tempat berendamnya para putra-putri sultan yang usianya sudah tergolong remaja atau dewasa tapi belum menikah. Ya, saya katakan 3 kok baru ada 2, satu lagi ada di mana? Nanti ada di balik cemeti atau menara tinggi ini khusus untuk garwo-garwo sultan. Tahu artinya garwo-garwo? Istri-istri. Kalau istri-istri pasti tentunya lebih dari, oh bapaknya belakang lebih dari 1, langsung ngomong gitu ya. Semangat banget ya. Nah, yaitu menurut dalam catatan sejarah Kanjeng Sinuwun ngesot dalam kaping setunggal atau istri Sultan Hamengkubuwono pertama ada 12. Gitu nggih. Itu masih sedikit Pak. Yang paling banyak Sultan Hamengkubuwono yang ke-7 itu ada 40. Doyan. Wah, iya gitu ya. Nah, kemudian karena Taman Sari sudah penuh jadi perkampungan, maka ada sebuah cerita mitos yang sekarang banyak orang menceritakan. Semua istri, semua mandi di sini atau selir, kemudian Sultan ngintip dari atas. Tidak hanya sekedar ngintip, Sultan konon lempar bunga. Siapa yang bisa dapat bunga bersama Sultan mandi berdua di kabelnya sana. Tapi itu sekedar mitos. Kenapa? Karena saya sudah membuktikan memetik berbagai macam jenis bunga. Nah, dari bunga melati sampai bunga matahari yang besar, saya coba lempar dari atas, Pak. Ternyata tidak sampai ke kolam ini. Oh, nggak nyampe, Pak ya? Kan nyangkut di atap ini. Oh. Ya. Nah, Kalau jadi, nyampe, gimana? Kalau nyampe berarti bagus ya. Itu kan cuma mitos, Bapak J. Tapi saya masih penasaran ada satu jenis bunga yang belum sempat saya lempar, yaitu namanya bunga bang atau bunga deposito. Iya. Nah, Langsung buku tabungan. kenapa cerita itu sekarang jadi mitos? Karena sejarah asli Taman Sari ini dokumennya sudah hilang pasca diserang oleh Inggris pada Sultan Hamengkubuwono yang kedua. Sehingga banyak sekali cerita-cerita yang berkembang, sehingga banyak cerita mitos karena ada jalan tembus ke Laut Selatan dan lain-lain. Nah, itu tapi sekarang sudah berkembang cerita sesuai dengan penelitian yang baru. Nah, salah satunya di samping sebagai tempat berendam, ada di ruangan khusus untuk tempat di mana keluarga raja untuk bisa menikmati fasilitas lain, yaitu bentuknya spa atau sauna. Yuk kita menuju ke dalamnya. Ayo, masuk. Ini Pak. Ini. Sini, saya mau belut ya. Sini mau belut. Gak apa-apa sama belut sini. Sini. Ini dulu, boleh masuk ke dalam. Silakan hati-hati kepala ya. Semua pintu di Taman Sari dibuat pendek, bukan berarti orang zaman dulu pendek, tapi Sultan mengajarkan kita sebagai budaya orang Jawa atau orang Timur, kita selalu rendah hati dan sopan santun. Ya, silakan. Masuk. Silakan duduk boleh, nggak apa-apa. Ya, Tempat duduk ya. ya. Oke. Dia jadi raja. Ya. Dia jadi raja kata Bapak ya. Nah, Sultan. di dalam ini yang terdapat ada ruangan tidak terlalu luas dengan di dalamnya seperti yang dilenggahi ini ada seperti tempat tidur yang dibuat secara permanen dengan di bawah ini dulu untuk mowo. Tahu mowo? Apa? Mowo itu bara yang dari areng yang sudah jadi api dimasukkan. Jadi untuk sauna kalau pengen membutuhkan mengeluarkan keringat hawa panas. Tapi kalau pengen spa dikasih tambah bau wangi-wangian. Jadi ini boleh dikatakan sebagai tradisional sauna atau spa. Secara ilmiah ya, kalau masuk kamar kos saja lebih luas kamar kos ya, karena memang dimanfaatkan ruangan sempit ini supaya untuk aromaterapinya tidak kemana-mana, begitu pula untuk menemukan suasana panas berada di tempat ini. Berarti ini tahun berapa nih Pak Deddy buat ini? 1758. 1758. Dengan arsitek orang Portugis. Kemudian kelemahan dari bangunan Taman Sari ini
konstruksi bangunannya sudah menggunakan pakai putih telur, pernah dengar nggak? Iya, Nah, tinggi itu. apakah benar pakai putih telur? Dari Serang, Banten ke Jogja,